Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, jamaah kajian siang Masjid Nurul Hidayah yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita masih dalam kitab yang sama, kitab Fawaidul Mukhtarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain lan qal al-ilmu ghidha'ul qalbi. Wa li hadha kana al-habib Idrus ibn Umar al-Habsyi yaqulu ba'da al-faraghi min majlisil ilmi alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, kama yaqulu dzalika ba'dal akli aw ma hadha ma'na. Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang obat hati, ya. Di mana obat hati menurut ulama dahulu ada 5. Yang pertama, baca Quran, puasa, sholat malam, zikir, dan berkumpul dengan para solehin. Adapun menurut orang-orang kekinian, mereka menemukan sebuah rumusan dan sebuah obat, yang mana obat tersebut memancing yang namanya hormon serotonin. Nah, itulah obat yang dikonsumsi yang pada kita jelaskan pada pekan yang lalu oleh seorang yang bernama Johan Hari, ya. Akan tetapi obat tersebut ada batasnya, sehingga di akhir daripada 13 tahun dia minum obat, ya, dan nggak bisa lagi nambah dosis karena sudah full dosisnya. Akhirnya dia kembali, ya, kepada obat yang diajarkan oleh ulama, ya, yaitu yang tadi, ya, ada 5. Jadi artinya kalau kita pengen menyembuhkan hati, mengobati hati, bukan obat kimiawi solusinya, tapi kembali kepada yang diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kita lanjutkan kembali. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, al-ilmu ghidha'ul qalbi. Ilmu itu merupakan nutrisi bagi hati, ya. Jadi hati ini kita, Pak, selain kalau sakit diobatin, dia juga butuh asupan, ya. Sampai-sampai ada seorang ulama, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu beliau mengatakan bahwa ketika menulis kitab Ihya, beliau merujuk kepada kitab ulama sebelumnya yang bernama Abu Thalib Al-Makki namanya. Dan Syekh Abu Thalib Al-Makki menulis sebuah kitab yang berjudul Qutul Qulub, makanan pokok bagi hati, ya. Jadi hati kita ini butuh apa? Makan. Sebagaimana tubuh kita butuh makan. Makanya nggak heran kalau sekarang ada orang kaya, duitnya banyak, vilanya banyak, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, cuman hatinya kosong. Karena hati tersebut tidak diberikan makan. Lalu apa nutrisi, apa makanannya buat si hati tadi? Dikatakan al-ilmu. Nah, ini kayak kita ngaji nih, ya. Nanti ketika kita bahas, ada yang kita bawa pulang, walaupun satu ilmu, satu faidah yang baru kita dengar, pulang, insya Allah itu akan menghidupkan kita punya hati, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwa manusia lebih butuh ilmu ketimbang makan minum. Karena kalau tanpa makan dan minum, manusia masih bisa hidup walaupun dengan sedikit makanan, ya. Dikisahkan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, itu alim ulama zaman dulu itu makannya seminggu sekali. Kalau zaman kita seminggu sekali udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa seminggu sekali? Kata Imam Al-Ghazali, ulama dulu makannya sedikit. Mereka berlatih dari sehari sepiring dikurang 1/4. Udah biasa sepiring kurang 1/4, kurang setengah, tinggal setengah piring. Udah biasa setengah, dikurangin lagi jadi 1/4.
Lama-lama sepiring 2 hari, lama-lama sepiring 3 hari tuh ya. Itu ulama dulu, makanya seminggu bisa nggak makan, kuat. Tapi kalau nggak dapat ilmu, mereka nggak kuat hadirin. Ulama zaman dulu sangat-sangat gemar dengan ilmu. Ada salah satu ulama namanya Abu Hatim Ar-Razi namanya. Beliau ya 7 bulan belajar hadis di kota Mesir. Jadi kalau orang dulu ada yang namanya rihlah Pak, datang ke kota Mesir selama 7 bulan. Ngapain? Nyari hadis, denger hadis, nyimak hadis 7 bulan. Saking sibuknya nyimak hadis tiap hari, nggak putus-putus. Ya, makanya jangan heran kalau ulama dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi hatam. Karena apa? Karena semua waktunya buat ilmu. Ini 7 bulan Pak belajar ilmu, non-stop belajar ilmu. Suatu hari gurunya sakit. Wah, libur. Akhirnya beliau nyari ikan, beli ikan basah. Ketika pengen disiangin, pengen dimasak, pengen dibikin sayur atau pengen digoreng, tiba-tiba temannya bilang, guru udah sehatan, ayo ngaji lagi. Belum sempet tuh ikan dimasak, udah berangkat ke taklim lagi. Sampai ngaji, besoknya ngaji lagi, sampai 3 hari itu ikan belum diolah-olah, kagak sempet ngolah ikan. Boro-boro mau dicuek, boro-boro mau dimasak, diliatin juga kagak. Itu sampai 3 hari ikannya busuk, saking sibuknya nyari ilmu. Buat mereka ilmu segalanya. Ya, makanya nggak heran kita dengar ada ulama Al-Imam Hasan Al-Basri ngarang kitab tafsir 100 jilid. Allahu Akbar. 100 jilid sendiri, nggak pakai tim. Di Indonesia ada ulama namanya Pak Quraisy Shihab, Dr. Quraisy Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah 15 jilid kurang lebih. Itu juga ada bantuannya. Artinya apa? Nggak ada seujung bukunya ulama. Kenapa mereka bisa begitu totalitas dalam ilmu? Karena ilmu buat mereka sudah seperti makanan bagi jasad mereka. Bahkan ada seorang ulama namanya Ubaid Ibn Ya'ish. Itu dikisahkan beliau saking sibuknya nulis kitab hadis, para hadirin. Saking sibuknya nulis kitab hadis, kagak sempet nyuap makan sendiri. Makan disuapin sama saudarinya yang perempuan. Jadi saudarinya masak, rapi masak, itu saudaranya lagi nulis nih, disuapin. Saking kagak maunya putus dari menulis hadis. Tuh. Ya, kalau sekarang mah enak, tinggal copy paste. Dulu nulis hadis pakai pena, subhanallah. Sampai disuapin, nggak mau sedikit pun kehilangan waktu buat selain ilmu. Sampai di Tarim ada salah seorang ulama, berdua adik kakak. Saking nggak maunya ketinggalan ilmu, itu mereka sehari-harinya ilmu. Yang satu lagi makan, yang satu baca kitab. Saudaranya didengerin, lagi makan sambil dengerin ilmu. Ntar dikelar makan, dia baca kitab. Sampai ke WC hadirin, di WC di kamar mandi, saudaranya di luar baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Syekh fulan yang di dalam dengerin. Gantian yang ini buang hajat, yang tadi baca. Allahu Akbar. Ada kita di sini begitu. Sebenarnya sih kita bisa, loh. Karena zaman sekarang ini lebih canggih. Saya kalau misal jalan dari rumah sampai sini, atau mungkin dari sini sampai rumah, atau kemanapun jalan, saya sempatkan nonton kajian-kajian di YouTube. Ya. Kalau mungkin kita punya seorang guru khusus yang punya channel YouTube, silakan tonton. Ya. Kalau mau nonton saya juga boleh, nanti ada siarannya di YouTube ya, cari aja Ahmad Al-Farisi, ketemu insya Allah. Jadi kalau zaman kita lebih gampang lagi, karena kemana-mana tinggal buka apa? YouTube, buka HP. Kalau misalnya nggak mau ganggu, pakai headset, dengerin tuh. Itu bisa hatam kita, bolak-balik Jakarta, Citayam naik kereta sampai Citayam udah kelar kajiannya, udah selesai, nambah ilmu tuh. Cuman ada cumannya. Banyak orang sekarang pintar, tahu pengetahuan, tapi nggak tawadu hadirin. Sombong. Apa sebab? Nah tadi, karena ilmunya didapat
tanpa guru secara langsung. Ini mohon maaf ya, antum hadir di sini. Ini bukan ilmu doang yang antum dapat, tapi antum sedang belajar tawadu. Tawadunya dari mana? Saya yakin di sini antum yang sudah duduk di sini ada yang lebih tua dari saya. Tapi antum mau duduk, itulah belajar tawadu. Yang kedua, antum belajar sabar. Harus senin siang antum harus makan siang. Antum tahan makan siang. Antum hanya demi mendengarkan pengajian sudah belajar sabar. Tuh. Yang ketiga, ya, belajar akhlak tuh. Ya. Kita ngaji bisa aja tidur sambil tiduran, emang masjidnya dingin. Tapi antum rela-rela dengerin orang yang antum gak kenal siapa, ustadz dari mana, antum dengerin. Nah itu namanya belajar akhlak, hadirin. Jadi keuntungan antum datang majelis offline seperti ini itu jauh lebih besar daripada antum dengerin secara online. Bahkan ada orang ikut kajian online, nonton ustadznya online, ustadznya ngajar, yang nonton tidur. Kadang-kadang ditonton sama ustadznya. Lah itu simulan tidur itu. Ngaji online itu, hadirin. Nah inilah makanya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, Allah sudah setting kita punya diri harus butuh dua makanan, makanan tubuh dan makanan hati. Siapa yang makan makanan tubuh saja, maka dia akan puas tapi sebentar. Contoh, orang kalau memenuhi keinginan tubuhnya, dia pengen makan apa misal, pengen makan sate, habis dibeli sate, selesai, hilang kebahagiaannya, sudah selesai, muncul lagi masalah. Kemudian kalau orang pengen makan yang enak, dibeli makanan enak, pas makan selesai kebutuhannya, tapi masih galau hatinya. Tapi kalau orang punya ilmu hati, dia ngaji, dia belajar, maka itu makanan bisa bertahan dalam beberapa waktu. Maka tadi dikatakan kata Imam Ahmad, manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makanan. Karena ilmu yang bisa membuat hati bahagia, hadirin. Ya. Apalagi zaman sekarang nih, orang udah mulai banyak pusing dengan kehidupan. Kalau bukan pegangannya ilmu, kalas sudah. Nggak sedikit orang kaya yang bunuh diri, betul? Nggak sedikit orang kaya yang stres. Bahkan pelarian mereka ujung-ujungnya narkoba. Padahal ada yang bisa bikin kita nge-fly daripada narkoba. Apa itu? Cinta kepada Allah. Ustadz, kok saya belum nge-fly ya? Kok saya belum nikmat kalau kita ngaji? Kok saya belum nikmat kalau kita sholat? Kok saya belum nikmat kalau kita zikir? Kok belum nge-fly? Kata Ustadz, nge-fly orang kalau zikir. Nih, berkata Imam Syafi'i, siapa orang yang mengaku bahwa dia bisa menggabungkan antara cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah, maka dia pendusta. Nggak bisa, hadirin, cinta ame dunia digabungin satu cinta kepada Allah di hati kita, nggak bakal mungkin bisa bergabung. Saya cinta Allah, tapi saya juga cinta mobil saya, nggak bisa, hadirin. Saya cinta Allah, tapi saya juga cinta anak saya, nggak bisa, hadirin. Bergabung cinta Allah sama cinta dunia, nggak bisa bergabung. Maka selama masih ada cinta sama dunia, maka yang bikin kita nikmat adalah dunia, bukan Allah. Maka zikir nggak bakal merasa manis, karena yang kita cintai adalah dunia. Tapi kalau yang kita cintai Allah, maka yang kita tunggu adalah waktu bersama Allah. Kapan? Sepertiga malam. Maka yang kita tunggu adalah perjumpaan dengan Allah. Kapan? Ketika zikir. Karena yang dicintai Allah, maka nikmat menyebutkan nama yang dicinta. Tapi karena kita cintanya dunia, maka yang bikin kita nikmat adalah dunia, hadirin. Ya. Nggak bisa, kata Imam Syafi'i, cinta sama dunia satu hati di dalam masuk, nggak bisa. Nah, terus bagaimana Ustaz? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kerjaan, saya punya ini itu. Boleh saja kita punya segalanya, tapi caranya gini, cintailah Allah, maka nanti Allah akan suruh kita mencintai anak kita. Ya. Sebagaimana suatu hari Aqra' bin Habis, namanya, nama sahabat Aqra' bin Habis, heran melihat Rasul nyium cucunya. Rasul nyium cucunya, dicium, hadirin. Aqra' bin Habis bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau cium cucumu seperti ini setiap hari? Kata Rasul, "Na'am."
Emang ente nggak pernah nyium anak ente? Nggak pernah ya Rasul. Satu pun dari 10 anak saya nggak pernah cium pipinya. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Jadi boleh nggak kita cinta dengan anak? Boleh, asal syaratnya cintai dulu Allah. Ya, kalau kita masukkan cinta selain Allah di hati kita, yang lain lewat, nggak bakal masuk. Berapa banyak orang gara-gara cinta sama istri, terlalu cinta dengan istri, dia rela tinggalkan majelis. Banyak gak? Lakinya pengen ngaji, berangkat taklim, udah rapi pakai koko, udah bawa buku di tas. Pas pengen jalan, bininya bilang, "Bang, mau kemana?" "Mau taklim." "Mau taklim? Taklim mulu? Di sini apa suami sama istri sama bini? Kan taklim sunnah." Ya, ngelayanin istri wajib misalnya gitu kata dia. Berangkat gak tuh? Nggak jadi berangkat. Ada kemarin jamaah curhat, "Ustadz, saya ya dijodohin sama ustadz saya, dinikahin sama ustadz saya. Abis nikah ustadz, bini saya ngelarang saya ngaji ustadz. Saya bingung milih yang mana." Allah, bingung hadirin. Sebenarnya bingung nggak harusnya? Enggak. Semua istri yang menjauhkan kita dari Allah, dari Rasulullah, apalagi dari orang tua dan guru kita, tinggal. Perempuan gak cuma satu. Ya, di Taman Puring banyak gak? Banyak. Tuh hadirin, jelas. Nggak bisa cinta sama dunia, cinta sama Allah bergabung di hati kita, nggak bisa. Harus kita pilih yang mana. Ya. Makanya suatu hari Sayyidina Ali, ya, beliau bercanda. Bercandanya pakai ilmu. Apa beliau katakan kepada para sahabatnya? "Aneh punya apa yang Allah nggak punya." Wah, sahabat bingung. "Wah Ali, ente ngomong apaan ente? Masa ente punya apa yang Allah nggak punya? Bukankah Allah punya segalanya?" Kata Ali, "Saya punya anak. Allah punya nggak anak?" Oh, tuh dia, bener juga ya Sayyidina Ali. Allah nggak punya anak, dia punya anak. Itu. Ini bacaan artinya apa? Nggak salah punya istri, nggak salah punya anak, nggak salah punya rumah, nggak salah punya dunia, asal Allah lah yang kita taruh di paling atasnya. Ya. Kalau seandainya istri ngelawan, benerin, doain, didik, nggak bisa, nah ganti yang baru tuh. Cikarang banyak loh tuh ya. Pas bubaran pabrik kan rame tuh, itu orang semua itu. Tinggal cari, tinggal pilih cap-cip-cup deh yang mana itu ketemu, insya Allah baik. Ya, jangan gara-gara perempuan kita tinggalkan Allah, jangan gara-gara kerjaan kita tinggalin Allah. Banyak gak sekarang yang begitu? Lebih baik kita tinggalkan sesuatu karena Allah daripada kita tinggalkan Allah karena sesuatu. Tuh ya. Lebih baik kita tinggalkan sesuatu karena Allah. Nih barusan saya punya murid cerita sama saya, "Guru, saya baru berhenti dari kerjaan. Soalnya kenapa? Saya pengen ngaji jadi susah. Mendingan saya tinggalin kerja daripada saya tinggalin ngaji." Tuh Allah, saya bilang luar biasa nih. Orang yang begini insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada saya punya tetangga cerita, "Ustadz, saya punya anak di pondok, saya harus kasih nafkah dia. Cuman sekarang saya nganggur. Ada tetangga nawarin saya kerja di diskotik, saya ambil kagak." Saya bilang, jangan ngasih nafkah ya buat anak di pesantren yang untuk Allah, tapi dengan cara ngelawan Allah. Ngasih nafkah, girangin Allah nggak? Girangin. Tapi caranya jangan sampai caranya yang bikin murka Allah. Udah nggak usah diambil, ntar juga ada. Bener, subhanallah, nggak lama jarak beberapa minggu dia kerjanya di rumah Habib lagi. Habibnya kaya, bos. Kerjanya ngapain? Man buka pintu pagar doang. Alhamdulillah. Coba kalau di diskotik udah dosa, ngelihat perempuan, ngelihat aurat, duitnya kagak halal, kerja sepanjang malam. Ini kerja di rumah Habib enak hadirin. Tinggalkan sesuatu karena Allah, entar Allah ganti dengan sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tuh yang. Ini jadi dikatakan ilmu adalah makanan hati. Walihada kana Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi
Oleh karena itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah mengatakan setelah beliau majlis daripada ngajar ilmu, ya setelah beliau ngaji ilmu, ba'dal faraq bin majlisil ilmi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Tuh ya. Jadi Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi kalau habis ngaji dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Kalau bahasa kita alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana. Habis ngaji baca doa makan. Ya. Kenapa pertanyaan kau baca doa makan? Karena beliau anggap yang namanya ilmu adalah makanan buat kita. Ya. Bahkan kalau orang-orang yang benar cinta sama ilmu, mendingan dapat ilmu daripada makan, hadirin. Ya. Tawaran yang mending mana? Makan apa dapat ilmu? Ya, dapat ilmu. Kalau orang zaman dulu. Kalau orang zaman sekarang lebih enak lagi. Habis dapat ilmu makan tuh. Emang habis ngaji makan kebuli itu ya. Jadi bener-bener nikmat orang sekarang, luar biasa dah orang sekarang dah. Coba bayangin, ya, ngaji naik motor. Orang dulu jalan kaki. Walaupun jauh dari sini ke Tanah Abang, jauh naik motor, hadirin. Ya. Kemarin saya punya jamaah, saya kebetulan punya pesantren di Pandeglang. Itu naik motor dari Jakarta Pusat, Johar Baru ke Pandeglang. Ya. Dari sini ke Johar Baru aja lumayan, dari Johar Baru ke Pandeglang deket, hadirin. Kalau udah cinta, ya. Jalan kaki mau, gitu. Artinya apa? Enggak ada hitung-hitungan jarak buat orang lain. Nah, jadi ketika orang dulu ngaji dengan perjuangan, habis ngaji nggak ada kebuli, hadirin, orang dulu. Nah, orang sekarang udah nikmat banget, ya, ngaji pakai motor, ngaji kagak kena ngamplopin, cuman datang dengerin doang, gratis. Ngaji kan gini gratis gak? Gratis, nggak ada itu minta-minta amal, nggak ada. Yang kedua, yang ketiga, habis ngaji makan, ya, habis makan pulang, mau ngulang pelajaran, tinggal setel di YouTube, rekaman ulangnya ada gak? Ada, nikmat, hadirin zaman sekarang. Tapi yang unik, orang sekarang belajarnya gampang, ngamalinnya susah. Betul-betul. Orang dulu belajarnya susah, tapi ngamalinnya gampang. Cari orang dulu, ketemu pasti kita orang yang setiap malam sholat 100 rakaat, masih ketemu. Kalau zaman sekarang cari yang 100 rakaat setiap malam, kalau ketemu cium tangannya, insya Allah wali itu orang. Karena nggak ada orang yang sanggup sholat begitu banyak di zaman sekarang ya, kecuali memang orang-orang pilihan Allah. Kalau zaman dulu mah biasa, makanya hafiz Quran tuh baru terkenal sekarang. Dulu nggak ada ceritanya ulama kagak hafiz Quran. Imam Syafi'i hafal Quran, Imam Hambali hafal Quran, Imam Maliki hafal Quran, Imam Hanafi hafal Quran. Orang-orang sekarang aja yang kagum dengan orang hafal Quran. Zaman dulu mah Quran udah semuanya apa, ya. Kali gitu yasinan baca yasin, kata orang dulu aib katanya, baca yasin pakai megang buku aib, ya Allah, luar biasa. Makanya orang dulu takjubnya sama yang hafal hadis. Makanya kalau antum dapatkan al-hafiz di zaman dulu namanya al-hafiz, itu pasti hafal hadis, bukan hafal Quran. Karena Quran udah wajib, udah mesti, nggak boleh orang menghafal hadis kalau belum menghafal Quran, hadir. Nah, jadi kembali lagi nih, ya kenapa Habib Umar ya Al-Idrus ini membaca doa makan setelah ngaji? Karena dirasa itu adalah makanan buat hati. Yang kedua, boleh saja orang berdoa dengan doa Nabi tapi tidak di tempat yang Nabi baca. Ini boleh, hadirin. Contoh, tadi doa makan dibaca habis makan, ini habis apa? Habis ngaji. Boleh nggak? Boleh aja. Walaupun Rasul baca habis makan, kita baca habis ngaji, fadol silakan. Kenapa dalilnya? Tidak ada yang melarang. Itu hadirin. Ya. Jadi kalau kita baca Quran di masjid boleh nggak? Di luar boleh nggak? Di rumah boleh nggak? Di mobil boleh nggak? Dalilnya apa? Nggak ada yang larang. Di WC boleh nggak? Nah, nggak boleh. Kenapa di WC nggak boleh? Ada larangannya. Ya.
Nah, itulah orang yang ngerti usul fikih hadirin. Makanya sama, saya diajarkan guru saya bacaan ampuh. Ini bacaan gacoan saya. Kalau kita mau kemana-mana kan biasa baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau saya tambahin. Apa bacaannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kalau antum baca, insyaallah enggak bakal tabrakan. Ya. Kalaupun tabrakan, lupa baca itu. Saya pernah kejadian naik motor kayak naik mobil kayak ngajar gimana aja baca bismillahirrahmanirrahim. Sampai suatu saat motor saya nggak ada, ilah satu motor yang pajaknya telat 3 tahun. Harus ngajar di Margonda, Depok, Pesona Square situ, mungkin kalau sebagian jamaah tahu. Ya, Jalan Juanda situ. Antum tahu polisi Depok kan bagaimana? Subhanallah, matanya tajam. Gak boleh lihat orang pakai sendal, kena dia tilang. Mau nggak mau lewat kita bismillah, baca aja bismillahirrahmanirrahim. Itu ada razia hadirin, depan razia. Dari jauh udah bismillahirrahmanirrahim. Polisi melihatin dong ini. Udah halas lewat gitu. Habis mau gimana, nggak ada motor lain, kita pakai motor itu. Nggak percaya cobain aja ntar pulang ke sini nih ya. Plat copotin itu. Ya. Kaca copotin, coba lewat. Ya, kalau ketilang berarti belum ya, yakin ya. Hadir itu. Jadi benar-benar tuh amalan. Sampai suatu hari saya pulang dari Pandeglang lewat Serpong, tol Serpong. Pas keluar tol ternyata ditilang. Ya, kok ditilang? Saya baru ingat lupa baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi itu. Jadi bacaan yang diajarkan Nabi tadi boleh kita pindah ke tempat yang lain hadirin dengan syarat masih cocok. Ya. Sampai ada jamaah, Ustadz saya malam pertama bingung ini. Mau baca doa dari Nabi belum hafal saya. Akhirnya saya baca aja A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Karena semakna aku berlindung dari godaan setan. Ya, kan doanya kan Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Itu doanya itu ya. Jadi kalau ada orang baca doa auzubillah ketika berjima ya boleh-boleh aja gitu. Nah, inilah dalil ya bahwasanya kalau orang baca doa itu di mana aja bisa. Nah, adapun doa yang kita baca setelah ngaji, mungkin jamaah yang pengen nyatat silahkan. Ini kalau kita baca insyaallah yang kita dengerin akan kesimpan dan disimpan sama Allah. Kita kan ngaji banyak nih, kadang lupa, kadang nggak ingat. Nah ini bacaannya ya, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faruddahu inda hajati ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka, ya Allah aku titipkan kepadamu. Dititipin ya Allah. Ma'allamtanihi, apa yang kau ajarkan kepada aku. Faruddahu, dan kembalikan ya Allah indah hajati, entar ketika saya butuh. Ya Rabbal alamin. Kenapa sih kita mesti nitip ilmu kita sama Allah? Karena gini hadirin, orang yang berjalan dengan merasa memiliki ilmu maka dia akan sombong. Lihat orang, orang awam. Lihat orang lagi, nggak ngerti ilmu. Tapi kalau kita berjalan, kita merasa nggak punya ilmu karena kita sudah titipkan sama Allah dan kita merasa itu ilmunya Allah, nggak bakal sombong kita hadirin. Entar kalau kita pengen pakai, nah keluar tuh. Entar pengen ceramah, mungkin diminta nasihat, balik tuh ilmu, ngomong kita insya Allah. Yang repot tadi kita ngeliatin orang merasa pernah mondok, mungkin di pondok 7 tahun, merasa aneh, udah alumni pondok, merasa punya ilmu padahal enggak ada ilmu hadirin. Sangat mudah bagi Allah bikin orang bodoh, sangat mudah, sangat mudah. Saya punya teman hafalan Qur'annya nomor 1. Itu kalau di pesantren suka ngerendahin, ngeremehin orang yang hafalnya lambat. Jadi kalau orang hafalannya lambat, diremehin sama dia. Suatu hari dia lagi wudhu, jatuh kepleset, palanya ngejedak.
Habis kejedak lupa ingatan, hilang. Dan setelah sadar dia ngafal, udah nggak kuat lagi hafalannya, nggak kayak dulu tuh. Sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kenikmatan dari hambanya. Ya. Yang kaya bisa jadi miskin, yang pintar bisa jadi bodoh. Sangat mudah bagi Allah. Kenapa kita nggak khawatir dan takut? Ya. Orang yang punya anak sangat mudah dicabut nikmatnya sampai Allah. Orang yang punya istri sangat mudah dirusak rumah tangganya. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah dengan cara rendahkan diri kita. Semakin tinggi, semakin berisi, semakin apa? Nunduk. Seperti ilmu padi itu ya. Nah itulah makanya kata Gus Baha, ini bahasa bercanda ya, cuman ilmu. Gus Baha bilang, saya ini termasuk orang yang bandel. Karena setoran Quran saya nggak pernah setorin. Orang kan kalau hafal Quran disetorin kan. Karena kata Gus Baha, yang dulunya nyetor mulu, sekarang udah lupa. Saya yang nggak pernah nyetor masih kuat hafalan Quran saya. Gus Baha bercanda, iya. Kenapa bisa lupa? Hafalannya disetor. Kalau kita punya duit, kita setor, habis nggak punya kita. Makanya hafalan Quran jangan diapain? Jangan disetor, ntar hilang hafalannya. Apa hikmah nih yang punya anak yang lagi mondok di pondok tahfiz? Tolong ingat omongan saya. Orang yang hafal Quran hanya untuk diuji, hanya untuk disetor, hanya untuk dites, maka hilang setelah diuji, setelah disetor. Hilang. Yang hafal Qurannya hanya untuk disetor, diuji, habis disetor hilang. Maka nggak heran saya punya santri beberapa orang. Berapa juz? 20. Berapa juz? 15. Berapa juz? 7. Hafal gak sekarang? Enggak. Tuh, karena hafalannya buat disetor. Dan banyak orang-orang yang mondok, nyantri, tahfiz, pulang nggak bawa apa hadirin. Kenapa? Hafalannya hanya buat disetor, bukan buat Allah, bukan karena cinta sama Al-Quran. Padahal motivasi kita menghafal Quran kata Imam Nawawi sebagaimana dalam hadis, agar kita bisa membaca Quran ana al-lail wa atrafan nahar, sepanjang malam sepanjang siang. Coba bayangkan ya, kita lagi naik motor, bisa nggak baca Quran? Kan nggak bisa. Baca kahfi bisa baca kahfi? Nggak bisa. Tapi kalau kita penghafal Quran, bisa nggak naik motor baca kahfi? Bisa. Kenapa nggak praktekin? Gitu. Kita mau murojaah di mobil, bisa nggak ambil baca Quran? Nggak bisa. Tapi habis Quran bisa nggak? Bisa. Cuman masalah kecintaan sama Quran doang yang belum muncul hadirin. Jadi makanya banyak orang-orang menghafal Quran, menghafal ilmu, belajar kuliah bahkan sampai doktor, habis selesai belajar ilmunya nol karena belajarnya hanya untuk ujian. Cobalah kita belajar nggak untuk ujian, belajar aja. Ini pengen dawamin sholat duha. Sholat duha apa sih fadilahnya? Buka buku baca. Amalin, Allahu Akbar. Insya Allah ilmunya ngelekat. Tapi kalau belajar hanya untuk ujian, sudah jelas niatnya pertama nawaitu ta'allum lil ujian, maka ilmunya hanya berakhir sampai ujian saja tuh ya. Sama kita ibadah jangan buat kaya hadirin. Ya, banyak gak orang ibadah buat kaya? Banyak gak yang wirid buat kaya? Habis kaya berhenti. Ya. Banyak yang ibadah sholat tahajud sepertiga malam buat nyari perempuan. Banyak gak? Dengan dalil cinta ditolak, wirid bertindak. Allahu Akbar. Selama masih bisa ditikung sepertiga malam, anda tikung sepertiga malam. Habis selesai nikah, qabil tu nikah, malam nih udah nggak sholat lagi. Kenapa? Udah dapat. Ya. Makanya sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang sholatnya, puasanya, ngajinya, sedekahnya buat Allah, maka akan berbalik buat kita sendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala tuh ya. Jadi kuncinya itu, mau istiqomah jadi penghafal Quran, niat yang benar, jangan buat setoran. Mau istiqomah jadi orang alim, niat yang benar ngaji, jangan buat tampil-tampilan kelihatan orang alim. Kalau mau jadi alim, mau kelihatan alim gampang, pergi ke condet, beli imamah, beli jubah, beli sorban, kelihatan alim. Pasang foto di status. Alhamdulillah sudah hatam Iqra 6.
Karena hadirin. Jadi mau kelihatan alim gampang, mau kelihatan soleh gampang. Yang susah nih beneran soleh itu yang sulit. Ya. Kalau mau bangun citra di hadapan manusia sangat-sangat gampang hadirin. Tapi tujuan kita jangan itu. Tujuan kita membangun citra di hadapan Allah. Yarin dikenal hina di kalangan manusia, kalau bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi pelajarannya buat kita siang hari ini itu ya, belajarlah karena Allah itu ya. Carilah ilmu karena ilmu merupakan makanan buat hati. Mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan kitab yang sama. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah, yang sedang punya hajat, Allah selesaikan masalahnya, Allah kabulkan segala hajatnya. Yang sedang belajar untuk ilmu, Allah mudahkan mencari ilmunya, Allah berikan rezeki yang halal thayyiban mubarakah, Allah kasih ilmu yang manfaat. Yang berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya anak, Allah kasih anak yang soleh-soleha. Juga yang sedang kerja, Allah kasih rezeki yang halal thayyiban mubarakah. Kita semua hadir yang majlis mati husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, syaril Fatihah, karamatul Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.